Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Gus Jazilul. Kalau kita melihat periode survei SMRC ini kan terakhir 11 Agustus ya. Nah, kalau kita melihat tambahan mesin politik KKIR ini baru ada tanggal 13 Agustus. Berarti apakah Anda yakin tambahan mesin politik ini nantinya bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo lagi, Gus Jazil? Nah, sekarang ini sebenarnya dilihat dari semua lembaga survei, meskipun hasil dari SMRC itu menunjukkan bahwa elektoral masing-masing calon presiden belum pada angka yang dominan. Artinya akan naik turun. Maka yang dibahas untuk berikutnya adalah bagaimana untuk menutup elektoral dari masing-masing. Oleh sebab itu, yang menjadi poin pembahasan siapa nanti akan menjadi cawapresnya. Kalau Pak Prabowo misalkan tidak bersama Gus Muhaimin, itu artinya bersama dengan teman-teman lama. Dan itu sudah terbukti kalah. Oleh sebab itu, bagi PKB hari ini akan terus menyampaikan proposal sebagai mandat yang diberikan kepada Gus Muhaimin, bahwa Gus Muhaimin harus masuk di kertas suara Pilpres. Apakah menjadi presiden atau wakil presiden? Apakah masih akan terbuka kemungkinan? Saya melihatnya semua koalisi yang ada belum ada janur melengkung. Belum ada yang dipastikan siapa presiden dan wakil presidennya. Malah muncul wacana baru yang dibuat oleh Pak Sandi akan jadi calon presiden. Itu kan karena mungkin proposal yang disampaikan ke Pak Ganjar nggak diterima. Dan kemudian muncul wacana Pak Anies. Nah, oleh sebab itu dinamikanya akan terus berkembang. Dan bagi PKB misalkan Pak Sandi misalnya betul-betul membuat poros baru bersama Pak AHY, itu akan cukup menarik. Karena akan bertambah lagi poros koalisi. Maka akan jadi 4 koalisi. Kalau terjadi 4 koalisi, makin membingungkan siapa yang nantinya akan terpilih. Dan oleh sebab itu tidak akan misalkan siapapun calon presidennya tidak akan menang dalam satu putaran. Oleh sebab itu proses koalisi yang ada hari ini sesungguhnya lebih pada proses penjajakan semua untuk kemudian memastikan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Gus Jazilul, saya penasaran kenapa Anda begitu optimis kalau cawapres Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin ini maka bisa mendongkrak elektabilitas. Kenapa, Gus? Ya, tentu karena itu saling melengkapi. Pertama, PKB itu adalah partai Islam terbesar, partai berbasis Muslim terbesar, berbasis Muslim moderat. Yang kedua, basisnya jelas ada di Jawa Timur. Dan dua-dua itu tidak dimiliki oleh Pak Prabowo. Oleh sebab itu akan memberikan kelengkapan. Jadi di mana Pak Prabowo tidak kuat di Jawa Timur, PKB atau Gus Muhaimin bisa memperkuat. Di mana Pak Prabowo tidak kuat pada basis-basis Islam moderat, PKB bisa memberikan insentif di Islam moderat. Itu yang menjadi dasar kami dan itu sudah dibuktikan dari pemilu ke pemilu kemarin. Kenapa misalkan Pak Jokowi menang dan kenapa Pak Prabowo kalah ketika itu. Nah itu semuanya bisa bisa dilihat dari track record sejarah tiap pilpres. Oleh sebab itu PKB tetap bersama siapapun akan tetap tunduk pada hasil muktamar agar Gus Muhaimin masuk di suara pilpres. Saya bergeser ke Mas Sawi. Kalau kita melihat prosesnya ini kan tahapannya Belanda ini kelihatannya masih jauh ya. Elektabilitas juga masih bisa naik, bisa juga turun begitu ya. Strategi seperti apa nih akan dilakukan oleh P3, PDIP, koalisi Pak Ganjar lah pokoknya untuk mempertahankan supaya elektabilitas Pak Ganjar ini nggak anjlok lagi? Ya, sebagaimana komitmen kami bersama bahwa kita koalisi dengan rakyat. Jadi dalam pemilu presiden itu partai politik itu yang penting cukup memenuhi persyaratan threshold maju sebagai pasangan calon. Selebihnya bagaimana teknis untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan apa yang ada di Pak Ganjar, beliau sebagai tokoh yang merakyat dan berasal dari Jawa Tengah, memiliki asosiasi yang dekat dengan Pak Jokowi.
Dan itu terbukti dari pergeseran hasil survei, baik terakhir dari Litbang Kompas maupun indikator dan juga yang kemarin SMRC. Nah, selalu kami tekankan kepada tim komunikasi di Pak Ganjar, kita harus mendekati berbagai simpul dari masyarakat. Kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu pesimis, misalkan jumlah partai yang mendukung Pak Ganjar tetap bertahan hanya 4 partai. Yang terpenting syarat memenuhi threshold terpenuhi dan kerja-kerja konkret di lapangan, menyapa masyarakat secara langsung, canvassing ke setiap rumah, dan itu yang lebih optimal untuk bisa mempertahankan elektabilitasnya unggul di antara figur yang lain. Dan tentu siapa figur pendamping dari Mas Ganjar itu juga akan menambal kemenangan dari Pak Ganjar. P3 sendiri hasil rapimnasnya kan merekomendasikan Pak Sandiaga Uno yang terbukti di beberapa lembaga survei menempati posisi teratas ketika dipasangkan dengan Pak Ganjar. Oke, tadi Pak Saidiman mengatakan bahwa menyinggung soal faktor endorsement Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah Pak Jokowi masih menjadi figur sentral, figur penting untuk hal elektabilitas baca pres itu, Pak Saidiman? Iya, tentu ada banyak faktor ya. Hanya saja sekarang ini Pak Jokowi cukup kuat pengaruhnya. Pertama, karena approval rating terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini begitu tinggi, itu bahkan di atas 80% ya di dalam beberapa survei belakangan. Ya, ini menyebabkan kemudian publik memiliki harapan yang sangat besar untuk kemudian adanya keberlanjutan dari kinerja pemerintah yang sekarang dinilai begitu positif oleh publik. Karena itu asosiasi dengan Pak Jokowi ini menjadi penting di mata publik. Selain itu juga sebenarnya ya Pak Jokowi sebagai presiden kan memiliki power gitu ya, memiliki kekuasaan, dia seorang presiden gitu. Karena itu juga dari sisi itu juga penting. Tetapi selain itu saya kira pentingnya endorsement dan manuver politik yang memperlihatkan kedekatan dengan Pak Jokowi ini tentu juga tidak sepenuhnya, tidak seluruhnya itu menjadi faktor. Ada faktor-faktor lain di luar itu. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana figur capres itu sendiri dinilai oleh publik. Seberapa meyakinkan misalnya. Misalnya apakah mereka mengemukakan ide atau gagasan yang kira-kira ke depan bisa dibayangkan akan seperti apa Indonesia ke depan kalau mereka memimpin. Dan saya kira belakangan itu mulai muncul, para calon presiden mulai muncul ke depan mengemukakan gagasannya. Salah satu peristiwa yang penting adalah di awal bulan Juli ada peristiwa di Makassar, APEKSI, Rakernas APEKSI, Asosiasi Pemerintahan Kota se-Indonesia, di mana semua calon presiden ini, bakal calon presiden ini tampil mengemukakan gagasan. Saya kira itu juga punya pengaruh. Publik bisa menilai siapa di antara bakal calon presiden itu yang punya gagasan. Baik Pak Saidiman, Gus Jazil, dan Mas Awi, terima kasih untuk waktunya malam hari ini di Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.